Suatu ketika, Nabi Musa berada dalam situasi yang sangat genting. Ia dikejar-kejar oleh orang-orang Koptik yang berniat jahat kepadanya. Dalam keadaan terjepit, ia memilih untuk meninggalkan Mesir dan memulai perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Ia tidak membawa apa-apa, hanya dedaunan yang ditemuinya di sepanjang perjalanan yang menjadi santapannya. Namun, meski dalam keadaan sulit, ia tetap menyerahkan nasibnya kepada Allah. Setelah berdoa dengan penuh penghambaan, muncullah seorang malaikat yang memandu Nabi Musa. Mereka berjalan menuju kota Madian, sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu 8 hari dengan berjalan kaki dari Mesir. Setibanya di kota Madian, dia merasa lelah dan memilih untuk beristirahat di bawah pohon. Saat sedang beristirahat, ia melihat kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk mengambil air dari sumur. Jauh dari kerumunan, terlihat dua perempuan yang sedang menjaga domba-domba mereka. Mereka menunggu hingga antrian selesai agar hewan-hewan mereka bisa minum. Melihat hal itu, Nabi Musa segera mendekati mereka dan bertanya apa yang mereka tunggu. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak mampu berdesak-desakan dengan orang-orang lain dan ayah mereka sudah tua sehingga tidak mampu bekerja. Akhirnya, Nabi Musa membantu memberikan minum kepada ternak kedua wanita itu. Setelah itu, Nabi Musa kembali berteduh di bawah pohon dan berdoa. Tak lama kemudian, salah satu dari kedua wanita itu datang kepadanya. Dia berjalan dengan malu-malu dan mengatakan bahwa ayahnya ingin membalas budi baik Nabi Musa dengan mengundangnya ke rumah mereka. Akhirnya, Nabi Musa menetap dan menikah dengan salah satu perempuan tersebut di Madian. Suatu hari yang cerah, Musa sedang berjalan melewati gurun Sinai yang luas dan tandus. Angin bertiup sepoi-sepoi membawa debu pasir yang beterbangan. Matahari yang terik memancarkan sinarnya yang menyilaukan ke gurun pasir. Tiba-tiba, di tengah kesunyian padang pasir, Musa melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada semak-semak yang terbakar. Apinya menyala merah, tapi anehnya semak-semak itu tidak terbakar. Api dan semak hidup berdampingan dalam harmoni yang aneh. Dari semak-semak yang terbakar terdengar suara yang jernih dan merdu. Suara itu berkata, "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah sepatumu, karena kamu berada di tanah suci." Suaranya begitu menggetarkan, namun juga penuh cinta dan kelembutan. Musa takjub. Ia segera melepas sepatunya, merasakan dinginnya pasir di bawah kakinya. Dia merasa seolah sedang berdiri di depan sesuatu yang sangat agung dan suci. Allah berfirman lagi, "Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang diturunkan. Sesungguhnya akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Firman Tuhan mengalir bagaikan air sungai yang jernih memenuhi hati Musa dengan iman dan ketenangan. Musa merasa terpanggil. Dia merasa seluruh hidupnya telah dipersiapkan untuk momen ini. Ia merasa siap menjalankan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan keberanian dan iman, Musa berjanji akan melaksanakan perintah Tuhan dengan segenap kemampuannya. Kisah ini merupakan contoh luar biasa bagaimana dialog antara manusia dan Tuhan bisa terjadi. Ini adalah kisah tentang iman, keberanian, dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan iman dan keberanian, kita dapat melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Pasca kejadian di Gunung Sinai, Allah memberikan misi besar kepada Nabi Musa. Misinya adalah untuk membebaskan Bani Israel yang hidup di bawah penindasan Fir'aun di Mesir. Beratnya tugas ini membuat Musa merasa khawatir. Ia memohon kepada Allah, "Ya Tuhan, bukalah dadaku dan permudahlah urusanku, serta lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku."
Permintaan Musa ini mencerminkan kerendahan hati dan pengakuannya bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, dia dapat melaksanakan misi ini. Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, menghibur Musa. Ia berjanji akan selalu mendampinginya, memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap langkahnya. Tak hanya itu, Tuhan juga memberikan mukjizat kepada Musa, sebuah tongkat sakti. Tongkat ini bukanlah tongkat biasa. Saat dilempar, tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, ketika diambil kembali, staf tersebut akan kembali menjadi staf normal. Mukjizat ini tidak hanya untuk membuktikan bahwa Musa adalah utusan Tuhan, tetapi juga sebagai alat untuk membantu Musa dalam misinya. Dengan tongkatnya inilah Musa mempunyai bukti nyata akan kekuasaan dan kewibawaan Tuhan sebagai utusan Tuhan. Setelah menerima wahyu dan petunjuk dari Allah, Nabi Musa memulai perjalanan panjangnya ke Mesir. Dia tahu bahwa tugas yang dihadapinya bukanlah tugas yang mudah. Dia akan berhadapan langsung dengan Fir'aun, penguasa Mesir yang tiran dan penindas Bani Israel. Perjalanan ke Mesir bukanlah perjalanan yang mudah. Musa harus melewati padang pasir yang luas dan tandus, berhadapan dengan cuaca yang ekstrim dan tantangan fisik lainnya. Namun, Musa tidak gentar. Dia tetap berani dan teguh, karena dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Setibanya di Mesir, Musa langsung menemui Fir'aun. Dia berdiri tegak di hadapan Fir'aun, dengan keberanian dan keteguhan hati. Dia menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun, meminta agar Bani Israel dibebaskan dari penindasan. Fir'aun, tentu saja, menolak permintaan Musa. Dia bahkan mencoba untuk mengintimidasi Musa dan mengejeknya. Namun, Musa tetap teguh dan berani. Dia tahu bahwa dia bukanlah utusan sembarangan, dia adalah utusan Allah. Musa kemudian menunjukkan mukjizat tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Fir'aun dan pengikutnya terkejut melihat mukjizat ini. Namun, mereka tetap menolak untuk membebaskan Bani Israel. Meski menghadapi penolakan dan ejekan, Musa tidak pernah menyerah. Dia tetap berjuang untuk membebaskan Bani Israel, karena dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kisah ini adalah kisah tentang keberanian dan keteguhan hati. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa berdiri teguh di hadapan rintangan dan tantangan, asalkan dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Segala kebenaran detail kisah kita kembalikan kepada Allah.